Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Desma Nur Putri, saya sendiri Imelda Bella Clarissa, Mulia Warahmah, Zafira Sabrina, Muhammad Zaki Arif, serta Raffi Arkananta. Kami akan mempresentasikan hasil laporan ujian akhir semester penerapan sistem ODO pada usaha Waffle Era. Saya izin melanjutkan presentasi. Itu mengapa harus menggunakan ERP Odoo? ERP Odoo itu apa sih sebetulnya? ERP Odoo itu adalah perangkat lunak manajemen bisnis open source yang bersifat modular dan komprehensif. Kenapa bisa disebut modular ya? Kayak itu karena fitur dapat dipasangkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atau tidak kaku, kemudian terintegrasi penuh dengan yaitu dengan data mengalir secara otomatis antar departemen secara real time. Kemudian fleksibel itu mudah disesuaikan dengan alur kerja unik suatu perusahaan. Seperti studi kasus yang kita lagi ambil yaitu Wafelco. Kemudian modul yang digunakan yaitu ada 4 modul, yaitu purchase, pembelian, inventory, manufacturing, dan sales. Untuk purchase yaitu manajemen pengadaan bahan baku dan hubungan vendor. Kemudian inventory yaitu memanage stok masuk, penyimpanan, dan stok keluar. Kemudian manufacturing itu yaitu mengeksekusi produksi, yaitu mengkonversi bahan baku menjadi barang jadi. Dan manajemen BOM atau Bill of Materials. Kemudian ada sales atau penjualan, yaitu manajemen pesanan pelanggan dan penawaran harga. Kemudian tujuan simulasi ini yaitu melakukan pemahaman konsep, yaitu memahami alur kerja dan logika sistem ERP menggunakan Odoo V16. Kemudian menganalisis integrasi, yaitu melihat bagaimana transaksi di satu modul, misalnya sales, mempengaruhi modul lain, inventory atau manufacturing secara otomatis. Dan yang terakhir itu solusi bisnis, yaitu untuk menerapkan teknologi untuk menyelesaikan masalah stok dan produksi pada stok dan produksi pada studi kasus wafat ini. Oke, sekian dan lanjut oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu mengenai poin tentang study case. Jadi dari uraian yang sebelumnya, di sini kita mencoba untuk menerapkan kasus penerapan ODO ya di usaha kita dengan nama usahanya itu adalah Waffle Era, jenis usahanya adalah Food and Beverage atau yang sering disingkat sebagai F&B, dengan 3 jenis produk utama kita adalah waffle original, waffle coklat, dan juga waffle tiramisu. Nah, kita di sini layanannya adalah ya, layanan bisnis to bisnis. Jadi kita melayani customer langsung kepada jenis badan usaha dengan 3 jenis customer kita yaitu ada di PT Holland Bakery, PT Mako Bakery, dan juga PT Britok. Untuk alasan sendiri mengapa kami menggunakan ERP Odoo yaitu yang pertama proses pengendalian stok, pembelian, produksi, serta penjualan ini hingga saat ini masih dilakukan secara terpisah. Nah, selain itu juga terdapat potensi kesalahan pencatatan karena orderan yang kami dapat ini semakin meningkat dari hari ke hari. Lalu ada juga eh, potensi mengenai keterlambatan produksi karena tadi ya keempat departemen kita itu tidak memiliki sistem yang berbarengan atau yang terintegrasi. Lalu yang keempat adalah ketidaksesuaian antara kebutuhan dan bahan baku, antara bahan baku dan juga jumlah produksi karena kita nggak bisa ngelihat langsung record-record bahan baku yang sudah tersedia dan jumlah produksi yang akan diproduksi mengenai satu dashboard yang terintegrasi secara langsung. Maka dari alasan-alasan itu, di tahun 2025, Waffle Era memutuskan untuk mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau yang sering kita sebut sebagai ERP dengan menggunakan aplikasi Odoo. Nah, harapannya aplikasi Odoo ini melalui sistem ERP-nya bisa meningkatkan efisiensi kita di bidang operasional dan juga bisa mengintegrasikan antar departemen kita serta menghindari kerugian karena adanya ketidaksinkronan atau ketidak adanya integritas antara informasi dan juga informasi dari antar departemen. Oke, untuk data produk dan bahan bakunya ini, untuk membuat waffle original, waffle coklat, dan juga waffle tiramisu ada beberapa produk
yang kita butuhkan. Di sini juga ada tabel nama vendornya. Yang pertama bahan bakunya adalah tepung terigu dengan harga 9.000 per kilogram. Itu kita dapat dari pemasok dengan nama PT Indofood Sukses Makmur dengan merek dagangnya itu tepung terigu segitiga biru. Untuk gula pasirnya sendiri ini kita dapat di harga 18.000 per kilogram. Dengan nama pemasok adalah PT Sugar Group Companies dengan nama merek yang beredar itu adalah Gulaku. Untuk baking powdernya sendiri kita beli yang harga kiloan, ada di harga 50.000 dari PT Anggana Catur Prima. Kita menggunakan merek baking powder di sini, baking powder kupu-kupu. Untuk garamnya itu PT Susanti Megah Garam Cap Kapal dengan harga 3.200 per kilogram. Untuk telurnya itu ada di harga 30.000 per kilogram dengan nama pemasok itu dari Amalia Bintang Telur Jakarta. Kita menggunakan distributor telur langsung dari Jakarta untuk memangkas waktu tempuh distribusinya ya. Untuk susu cairnya ini kita menggunakan susu cair dari PT Greenfields Indonesia dengan harga 18.000 per liter. Untuk menteganya ini kita menggunakan PT Upfill Manufaktur Indonesia dari merek dagang Blue Band ya dengan harga 13.000 per kilogram. Untuk glassnya ini kita menggunakan glass coklat dan juga tiramisu. Jadi untuk ini itu untuk dipakai pada varian waffle coklat dan juga tiramisu. Dengan harga 52.000 per kilogram, ini kita pasok dari PT Mitra Unit Plastindo Cemerlang atau dari merek dagang Dunia Deep Glass. Nah, di sini kita juga ada bill of materialnya. Jadi bill of material adalah satu kumpulan atau satu set list dari bahan baku yang akan kita gunakan untuk membuat satu varian waffle. Jadi untuk BOM atau bill of material dari varian original ini dengan harga jual 8.000 per pieces-nya, kita menggunakan tepung terigu sebanyak 3 kilo, gula sebanyak 2 kilo, baking powder sebanyak 100 gram, garam sebanyak 25 gram, telur 50 butir, susu 2 liter, dan juga mentega 2 kilo. Untuk varian coklatnya dengan harga jual Rp10.000 ini per pieces-nya, kita menggunakan bahan baku sebanyak tepung terigu 3 kilo, gula 2 kilo, baking powder 100, garam 25 gram, telur 50 butir, susu 2 liter, mentega 2 kilo, dan juga gelas coklat 800 gram. Ini sebenarnya basicnya sama kayak yang varian original, cuman ada tambahan gelas coklat sebanyak 800 gram. Untuk varian tiramisunya juga sama seperti varian coklat dan juga original. Perbedaan di bomnya ini ada di tambahan gelas tiramisu ya, sebagai pengganti dari gelas coklat. Nah, untuk list bom yang ada di sini itu semuanya adalah list untuk produksi per 100 pieces-nya. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai study case untuk penggunaan modul-modul seperti modul inventory, purchasing, produksi, dan juga sales itu akan dijelaskan oleh rekan saya di video selanjutnya. Baik, langkah awal yang perlu kita lakukan sebelum melakukan pembelian bahan baku, produksi, dan juga penjualan produk, yaitu kita harus memasukkan data bahan baku ke dalam inventory atau stok persediaan. Nah, bahan-bahan yang digunakan seperti gula, tepung, telur, susu, mentega, baking powder, dan juga glaze pada produk waffle itu harus diinput terlebih dahulu agar sistem dapat mengenali bahan baku yang akan dibeli serta bisa digunakan dalam proses produksi waffle nantinya. Nah, untuk caranya yaitu kita bisa masuk ke modul purchase, kita klik produk, dikarenakan sebelumnya kami sudah menginput beberapa ingredients untuk yang nantinya akan diproduksi untuk produk waffle, maka di sini untuk contoh kita klik baru. Di sini misalnya kita tulis tepung, ingredients yang akan digunakan 1 kilo. Dan untuk penjualan di sini kita unchecklist dikarenakan untuk bahan baku ini tidak akan dijual, namun di sini kita akan membeli saja yang nantinya akan diproduksi sebagai waffle. Untuk lacak inventarisnya kita bisa klik, yang mana nantinya kita bisa tahu bahwa berapa sih barang yang ada di tangan atau yang ada di stok persediaan. Bisa kelihatan dan ketahuan di cash on hand-nya. Lalu untuk harga jualnya kita tulis nol saja dikarenakan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk bahan baku ini tidak akan dijual namun hanya akan dibeli yang nantinya akan diproduksi. Untuk modelnya di sini yaitu 9.000, kita tuliskan 9.000. Untuk teksnya kita hilangkan saja dikarenakan tidak memakai pajak. Untuk kategori produknya itu goods, baik untuk lokalisasinya Indonesia dan faktur produk code-nya itu barang, dikarenakan eh, kita membeli barang dan akan menjual kembali berbentuk barang seperti itu. Dan di sini kita bisa klik save.
Oke, untuk melihatnya kita bisa lihat di stok persediaan. Nah, di sini juga di dashboard modul stok persediaan ada penerimaan, ada order pengiriman, ada produksi yang mana ketika nantinya pada modul produksi dan juga modul yang lainnya akan terlihat di sini ketika ada order pengiriman. Seperti itu. Nah, untuk yang tadi kita lihat di produk, baik di sini, oke, di sini mohon maaf, misalnya kita tambahkan gambarnya terlebih dahulu. Di sini tepung, kita tambahkan tepung, kita add. Oke, sudah kita save kembali, kita lihat kembali di produk. Nah, di sini kelihatan ya, tadi kan hanya ada dua bahan baku tepung, namun di sini sudah terdapat satu lagi yaitu menjadi tiga, yang mana di sini nol cash on hand-nya karena belum dibeli dan hanya baru dimasukkan saja, baik seperti itu. Nah, ketika seluruh bahan baku itu sudah kita input, dan atau berhasil disimpan, nantinya sistem Odoo ini bisa digunakan untuk menginput transaksi yang lainnya seperti transaksi pembelian dan dilakukan pemantauan untuk mengetahui pergerakan stok bahan baku. Nah, melakukan input data bahan baku di awal ini tuh bertujuan agar proses pembelian itu lebih terstruktur dan pencatatan stok itu menjadi lebih akurat serta pengelolaan bahan bakunya itu bisa dilakukan dengan efisien. Nah, proses input bahan baku di awal ini bisa menjadi dasar untuk sistem Odoo dalam mengelola stok persediaannya. Nah, dengan mengelompokkan bahan baku ke dalam kategori produk yang tadi kayak goods atau expense dan pelacakan inventarisnya seperti ini, kita klik kan tadi itu agar pengguna dapat mengetahui dengan mudah berapa sih jumlah baku yang tersedia di stok persediaan. Baik, untuk penjelasan modul yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan modul purchase atau modul pembelian, di mana langkah-langkah ini yaitu merupakan pada tahap pembelian barang pasokan atau stok, dan juga ini merupakan termasuk untuk menambah vendor juga, di mana langkah ini pengguna dapat mengakses menu purchase pada dashboard utama Odoo, kemudian navigasi ke submenu configuration ke vendors. Di halaman vendor terdapat tombol new seperti kita lihat di sini. Pada sistem Odoo, tahap selanjutnya yang sangat krusial adalah menginput data bahan baku ke dalam modul produk, yang dimana tahap ini penting karena akan menjadi master data untuk seluruh kebutuhan produksi waffle era atau produk kita, mulai dari perencanaan, pembelian, perhitungan stok, hingga costing produk akhir. Untuk mengakses halaman produk, pengguna dapat klik menu purchase di navigation bar atas, kemudian juga memilih tab products. Di bagian atas halaman terdapat tombol new berwarna ungu yang berfungsi untuk menambahkan produk baru. Lalu kemudian setelah berhasil menginput data vendor dan produk bahan baku ke dalam sistem, tahap selanjutnya adalah melakukan proses pembelian bahan baku dari masing-masing vendor, yang dimana dalam sistem Odoo proses rekrutmen ini dimulai dengan membuat request for quotation atau RFQ, atau permintaan penawaran harga kepada supplier. Dalam contoh ini, saya membeli produk dari vendor PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yaitu tepung terigu segitiga biru, kemudian juga ada PT Sugar Group Companies, PT Anggana Catur Prima, PT Susanti Megah, Amalia Bintang Telur Jakarta, PT Greenfields Indonesia, PT Field Manufacturing Indonesia, PT Mitra Unit Plasindo Cemerlang sebagai pemasok bahan topping seperti tepung terigu, gula pasir, baking powder, garam, telur susu, mentega, blue band, glaze coklat, tiramisu. Juga begitu pun selanjutnya dengan vendor-vendor bahan baku lainnya. Lalu kemudian di sini setelah harga atau terms disetujui, tombol confirm order diklik sehingga status berubah dari RFQ menjadi process order atau PO, yang artinya di sini kita bisa lihat bahwasannya perusahaan resmi memesan barang ke vendor. Dari RFQ tersebut, sistem dapat mengirimkan email otomatis ke vendor berisi dokumen request of quotation atau purchase order dalam bentuk PDF seperti yang terlihat di tampilan Gmail pada gambar. Di sini pada saat barang dari vendor tiba secara fisik di form purchase order,
muncul tombol atau Smart Button Revise Products untuk membuat dokumen penerimaan atau receipt. Di dokumen receipt ini diisi kuantitas yang benar-benar diterima setelah dicek dan validate untuk mengkonfirmasi bahwa barang sudah masuk stok atau on hand di gudang pembeli. Lalu kemudian setelah validate, stok bahan baku yang sudah dibeli pada vendor otomatis bertambah di modul inventory seperti yang bisa kita lihat di gambar ini. Kemudian di daftar purchase order statusnya menjadi purchase order atau done karena proses pemesanan dan penerimaan sudah tuntas karena pada tampilan di list gambar. Ya, baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada proses manufaktur di Odoo, langkah awal yang dilakukan adalah membuat produk baru, misalnya seperti waffle original, waffle coklat, dan waffle tiramisu. Dalam tahap ini, kami mengisi informasi-informasi dasar seperti produk, seperti harga jual, dan kategori produk agar produk tersebut dapat tertata dan terdata dengan rapi di dalam sistem. Selanjutnya, kami menambahkan bahan baku yang digunakan dengan memilih menu tambah baris yang pada setiap ingredientsnya kami mengisi sejumlah bahan yang dibutuhkan untuk produksi sebanyak 100 unit. Dari data tersebut, sistem kemudian membentuk Bills of Materials atau BOM sebagai acuan dalam proses produksi. Setelah BOM dikonfirmasi dan sudah sesuai, proses dilanjutkan dengan produksi keseluruhan, sehingga produk tersebut dapat langsung diproduksi berdasarkan dengan komposisi bahan yang telah ditentukan di dalam Odoo. Baik, untuk tahapan selanjutnya yaitu ada pada modul penjualan. Pada modul penjualan ini kita bisa membuat penawaran untuk masing-masing vendor yang bekerjasama dengan Waffle Era. Contohnya ada PT Bread Talk, Mako, dan juga Holland Bakery. Nah, di sini kita dapat membuat penawaran sesuai dengan permintaan yang diinginkan oleh pelanggan. Misalnya, pelanggan kita PT Mako Bakery itu memesan produk waffle original sebanyak 50 pieces. Nah, di sini kita dapat menginput kuantitasnya yaitu 50 dengan total harga yang udah ditentukan 8.000 per piecesnya dengan total harga setelah pajak yaitu 444. Nah, di sini kita akan langsung mengirimkan quotation-nya kepada PT Mako Bakery yang nantinya akan diterima oleh PT tersebut. Lalu kita dapat mengkonfirmasi dan membuat faktur ketika pesanannya sudah disetujui oleh PT Breadtalk, PT Mako. Kemudian karena produk yang kita jual itu sifatnya produk jadi di sini bentuk fakturnya itu faktur reguler. Lalu kita buat draftnya dan akan kita konfirmasi. Lalu kita kirimkan juga fakturnya kepada vendor yang bekerja sama dengan kita agar mereka mengetahui fakturnya. Oke, setelah dikirim, ketika eh, vendor yang bekerja sama kita sudah membayar produk yang dipesan, kita dapat mengklik bayar dengan metode pembayarannya yaitu manual payment melalui bank. Lalu kita akan klik payment dan di sini akan tercatat lunas karena telah dibayar oleh pihak dari PT Mako Bakery. Lalu kita dapat mengecek SO-nya. Nah, di sini ada pengiriman satu, yaitu berarti kita harus mengirimkan produk yang telah dipesan oleh PT Mako Bakery. Kita validasi. Konfirmasi. Nah, berarti saat ini produk waffle original sudah terkirim ke PT Mako Bakery. Lalu yang tadinya waffle original itu berada di 100 pieces, sekarang tersisa 50 pieces saja. Dan ini beberapa bentuk penawaran, beberapa bentuk pemesanan yang udah dijual yaitu ke Mako Bakery udah tercatat 2 dan ke Holland Bakery 1 kali dan juga ke PT Breto.
Ini untuk penjualnya, karena kita tidak menggunakan email langsung dari PT Bretok-nya, jadi kita menggunakan email dari masing-masing anggota tim. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.